Tangguh, apa kabar? Wah, kali ini kita bertemu di tempat yang sangat santai untuk ngobrol-ngobrol dalam tema Bincang Tangguh Bencana. Kali ini kita akan bahas bagaimana membangun ketangguhan berbasis kampung. Ada saya Dewi nih, warga Tangguh semuanya sudah siap nih hari ini. Ada rencana kemana? Mau ada jalan-jalan sama keluarga atau mau kumpul-kumpul? Ada mungkin target-target pekerjaan. Nah, ngumpul dulu di sini di podcast kali ini kita akan ngobrol bersama dengan tamu-tamu saya. Ada 3 orang yang sudah saya kumpulkan di sini untuk ngobrolin bersama tema yang menarik, membangun ketangguhan berbasis kampung. Saya bersama dengan anggota Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, ada Bapak Agus Rianto. Pak Agus. Selamat pagi. Iya, gimana kabarnya Bapak? Baik-baik, alhamdulillah. Ya. Saya semuanya Tetap tangguh pokoknya Bapak tangguh, ya. harus Tetap tangguh. tangguh harus. Dan kita juga bersama dengan Bapak Nur Hidayat, Kepala BPBD Kota Yogyakarta. Bapak, salam tangguh selalu Bapak. Assalamualaikum, salam warga Tangguh, siap siaga. Ya, terima kasih juga. Di paling ujung kami juga bersama dengan Ketua Forum Kampung Tangguh Bencana Kota Yogyakarta, ada Bapak Tri Handoko Putro. Sugeng Injang, warga Tangguh, Kota Yogyakarta, matur nuwun. Iya, kita sapa dulu tentunya warga Tangguh semuanya. Salam tangguh, Siap siaga. Asik. Ini kalau kita berbicara mengenai tangguh dan kampung yang tangguh, sebenarnya kalau resiko yang mungkin akan terjadi ini di kota kita tercinta, Kota Jakarta, itu apa saja ini? Saya ke Pak Nur dulu, monggo silakan. Jadi terkait dengan warga Tangguh ini sebenarnya kan bermula dari pembentukan Kampung Tangguh Bencana. Oke. Maksud daripada pembentukan Kampung Tangguh Bencana itu tidak lain dan tidak bukan, itu dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap responsibilitas terkait dengan masalah kebencanaan. Ya. Baik itu dalam hal pencegahan maupun juga dalam hal penanganan kebencanaan. Dengan tujuan sasaran itu manajemen risiko dengan maksud mengurangi atau ya. menghilangkan atau mengeliminasi sedikit mungkin korban jiwa yang terjadi kalau terjadi suatu kebencanaan. Iya. Intinya seperti itu. Kemudian kalau resiko kebencanaan yang mungkin akan terjadi di Kota Jakarta itu apa saja sebenarnya Pak? Ya, Potensi kalau resikonya gitu. Dari kajian resiko yang sudah kami buat, itu nomor 1 itu memang gempa ya, kemudian juga banjir, kemudian cuaca ekstrim, cuaca ya. kemudian penyakit menular ada 7. Gitu. Jadi biasanya yang sering terjadi itu setiap tahunnya itu cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim itu berakibat pada pohon tumbang, kemudian rumah atap roboh, kemudian genangan air, dan juga biasanya juga ada penyakit menular. Nah, itu ada resiko bencana yang mungkin bisa terjadi. Ada potensi-potensi tersebut yang bisa terjadi di Kota Jakarta ya, warga Tangguh ya. Nah, ini saya ke Pak Agus dulu nih. Apakah sudah ada mungkin warga yang melapor atau mengeluhkan dengan potensi-potensi itu Pak? Terutama kalau sekarang kan cuaca panasnya lumayan sekali ya Pak ya. Kadang tuh terik luar biasa. Itu apakah ada juga ini masyarakat yang mengeluhkan hal tersebut? Sebenarnya ada juga keluhan masyarakat itu karena kebetulan kita juga KTP ya, saya ketua KTP di kampus saya, jadi banyak sekali, apalagi di kampung saya itu kan dulunya kan sering terdampak masalah kebencanaan. Yang pertama itu dulu banjir. Nah, banjir karena di tempat tinggal saya itu kan sepanjang Kali Code ya, jadinya banjir itu hampir di musim cuaca ekstrim, misalkan di musim hujan lebat itu pasti dampak itu banjir. Nah, sementara ini untuk banjir sudah mulai menurun setelah dibangunnya tanggul-tanggul dan dibuat jembatan baru itu baru bisa mereda. Nah, terkait dengan warga ini kan banyak sekali masukannya terkait dengan setelah kebencanaan itu pernah terjadi waktu cuaca ekstrim itu hujan lebat sampai dengan hujan yang dibarengi dengan salju waktu itu kan juga ada rumah warga itu yang roboh. Saya komunikasi langsung dengan Pak Nur dan langsung diadvokasi dibantu dengan programnya yaitu seperti sembako, terus perbaikan rumahnya, terus dengan terpal. Jadi semacam itu yang sementara ini kita
komunikasi terkait dengan dampak dari bencana ekstrim. Nah, kalau yang lain-lain memang iya, karena pasti kita juga harus mengikuti dengan apa itu suasana yang Nyun Sewu, karena ada sekarang ini tambah lagi apa megatrust itu ya. Nah, kita juga setidaknya harus waspada dengan hal itu. Jadi ya tidak sedikit mungkin kita harus meminimalisir kalau terjadinya bencana, terjadinya korban bencana. Iya, iya. Dan ini untungnya hari ini kita bersama-sama ada di Gajah Wong Educational Park yang tempatnya sangat nyaman ya Bapak ya. Ini bisa untuk aktivitas kegiatan warga masyarakat juga ini ya. Warga Tangguh kalau mau ngumpul-ngumpul di sini juga boleh, berkegiatan dengan keluarga boleh, nyaman, adem gitu ya. Ini jadi sumber taman hijau juga untuk Kota Jakarta tentunya J Bapak J. Ya, oke. Nih saya sekarang ke Kampung Tangguh Bencana, ke Ketua Forumnya Pak Trihandoko. Pak, resiko bencana tadi Pak Nur sudah menyampaikan, Pak Agus juga menyampaikan, ada warga Jogja yang juga menyampaikan kepada Dewan keluh kesah dan sebagainya. Sebenarnya kalau kesiapan dari Kampung Tangguh Bencana di Yogyakarta ini seperti apa Pak? Baik Mbak, jadi sebenarnya di tingkat kampung atau di tingkat warga masyarakat gitu kan, kaitan dengan bencana ini adalah sebagian itu masih tabu ya untuk membicarakan kaitan dengan masalah bencana. Tetapi setelah pengalaman tadi disampaikan Pak Agus dengan berbagai bencana yang terjadi, kemudian terutama terjadinya bencana yang begitu besar ketika terjadi gempa bumi dahsyat di yang lebih dikenal dengan Lindu Gede Setuwage tanggal 27 Mei tahun 2006 ya di Yogyakarta. Itu kesadaran masyarakat semakin tinggi terhadap ketangguhan bencana ini. Sehingga ini tentu menjadi menjadi perlu sekali untuk dimasukkan dalam rencana pembangunan yang berkelanjutan terkait dengan bencana ini. Kemudian terkait dengan ancaman yang memang sudah dari hasil analisis dari BPBD Kota Yogyakarta terkait dengan 7 ancaman bencana yang terjadi di Kota Yogyakarta, tentu warga Tangguh itu lebih bisa memahami karena kita di tingkat komunitas, di tingkat kampung ini kan paling mengerti, paling bisa mengenali dan tahu betul kaitan dengan potensi yang ada di kampung itu sendiri. Iya, betul, yang paling sehingga kenal. bisa memahami ketika membuat satu pemetaan, kemudian potensi apa yang ada di tingkat kampung gitu ya, juga sudah disimulasikan kaitan dengan berbagai ancaman bencana itu. Sehingga kami sangat berkeyakinan dengan adanya kegiatan ini dapat mengurangi resiko bila terjadi satu bencana di tingkat kampung. Iya, Pak, tadi Bapak sempat menyebut dulu masyarakat masih tabu untuk menyebut itu karena pamali gitu atau karena gimana? Iya, karena bencana ini kan pamali ya untuk dibicarakan menjadi bahan perbincangan gitu ya. Tetapi ternyata ini hal yang sangat penting dan urgent, sangat mendesak untuk bisa tadi saya matur dimasukkan dalam sebuah perencanaan pembangunan yang berkelanjutan bahkan karena sehingga ketika BPBD ini membentuk suatu KTB Kampung Tangguh Bencana, ini merupakan satu hal yang sangat tepat sekali sehingga banyak daerah lain yang iri dan ingin belajar dari Kota Yogyakarta dalam mengurangi resiko bencana ini. Seperti itu, Mbak. Ini kan berarti diantaranya merubah yang semula itu masyarakat warga Tangguh sebagai objek, sekarang ini menjadi subjek yang ikut menanggulangi. Ngaten ya Pak Nur ya. Itu seperti apa itu teknisnya? Jadi pada prinsipnya kan yang semua itu kan tujuan untuk keselamatan. Jadi yang bisa menyelamatkan itu nomor satu kan diri sendiri. Leres. Ini baru nanti lingkungan, baru nanti pihak-pihak yang lain. Oleh karena itu menjadi suatu hal yang mendasar bahwa perlunya kita meningkatkan ketahanan dari masyarakat untuk respon terhadap kebencanaan. Kalau dia paham terhadap ancaman, dia paham terhadap pola penyelamatan, bagaimana dia kalau terjadi ini dia harus kemana, tentu itu akan dapat menjadi suatu ketahanan dirinya untuk bisa selamat dari ancaman bencana. Seperti di Legawong ini kita juga tidak hanya KTB itu tidak hanya peningkatan kapasitas masyarakatnya juga, tapi juga lingkungannya harus juga punya suatu surrounding area terkait dengan masalah antisipasi kebencanaan. Jadi termasuk ada jalur evakuasi di Legawong ini kan juga ada jalur evakuasi. Dan itu bagian daripada
edukasi masyarakat ketika terjadi suatu bencana di mana titik kumpul itu harus ada, jalannya harus kemana. Kan tidak seperti pada waktu gempa 2006 ya. 2006 itu hampir korban jiwa itu karena juga tidak adanya suatu pola penyelamatan yang sistematis dari marga masyarakat. Yang selatan ke utara, yang utara ke selatan. Apalagi di kota Jogja ini jalannya sempit-sempit ya Mas. Sempit-sempit betul. Dari sisi Rono sisi ini, jadi karena terjadi panik. Tapi Lalu lintas padat. Jadi kamu harus menyelamatkan bagaimana dan di mana itu sudah ada petunjuknya. Itu menjadi suatu hal yang bisa menyelamatkan marga masyarakat. Ya, ini mengenai jalur evakuasi ya, ini warga tangguh ya. Ini warga tangguh yang menyaksikan podcast kali ini tinggalnya di mana saja? Di sekitarnya ada kos-kosan atau pondokan juga kah? Apakah di gang-gang sempit juga? Ini gimana nih? Pak Dewan, ini kan di Yogyakarta ini kan bisa dikatakan ini juga kota pondokan, kota kos-kosan ya. Banyak yang tadinya rumah tinggal, lalu di tingkat sekian, nambah kamar, sampai gangnya jadi sempit dan sebagainya. Ini terkait dengan evakuasi untuk mitigasi itu seperti apa? Ada pemikiran ke depan, pandangan Bapak seperti apa nih Pak? Jadi terkait dengan petugasan ya. Nah, DPR dengan petugasnya ada 3 gitu, legislasi, penganggaran dan pengawasan. Jadi terkait dengan program itu sering dilakukan dari pihak BPBD. Nah, jadi terkait dengan hal itu juga bagian kita adalah komunikasi dengan BPBD. Juga itu sering kali kita lakukan di komisi ataupun di lain waktu, misalkan pas ngopi-ngopi atau gimana. Nah, terkait dengan pengawasan ini kita sering dengan BPBD dan KTB sering bertemu, entah itu di acara sosialisasi ataupun di acara review KTB. Jadi samping kita mendampingi juga mengawasi kegiatan di wilayah, jadi kita juga sering berjalan bersama untuk kampung. Dan samping itu untuk penganggaran ya, sampai dengan saat ini kan penganggaran itu masih selalu kita komunikasikan juga di komisi. Jadi dengan kalau misalkan sekarang ini baru sifatnya belum ada sosialisasi ataupun pengadaan barang ya Pak, karena efisiensi ini. Jadi terkait dengan hal itu sebenarnya itu sudah dilakukan dari dulu gitu. Ada jalur evakuasi seperti itu. Dan terkait dengan warga itu KTB itu kan kemarin sudah terkomunikasi ya, usulan dan gini-gini itu sudah terkomunikasi terkait dengan kita tahan dulu sampai dengan masukan dari warga, usulan warga itu seperti apa Pak? Kita akan jeda dulu, karena kadang kan kalau dari warga tangguh ketemu sama anggota dewan kan pasti akan lagi Pak ini gini-gini gitu kan ya Pak ya. Wah ya, ini warga tangguh yang ingin menyampaikan juga ini seperti apa Pak, ini kok belum dan sebagainya. Di sini dulu, ditahan dulu, kami akan kembali usai jeda, masih di Bincang Podcast kali ini. Jangan kemana-mana. Salam tangguh, siap siaga. Kembali lagi ya warga tangguh, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi, tentunya masih di Bincang Tangguh Bencana. Dan tadi nih saya ngobrol dengan Pak Dewan. Biasanya kalau warga tangguh ini ketemu dengan anggota dewan itu kan pengen, Pak ini gimana Pak fasilitasi, Pak ini tempat kami, Pak kampung kami seperti ini dan seterusnya. Ngaten Pak, itu terkait dengan fasilitasi. Tadi sudah ada beberapa masukan juga dari warga masyarakat tuh, bagaimana nih kemudian? Ya, sebenarnya kalau hasil dari aspirasi warga memang kebetulan kita di pengawasan ini sering bersama dengan BPBD untuk turun langsung bersama dengan KTB ya di wilayah itu, entah itu di acara review KTB ataupun sosialisasi. Memang banyak sekali masukan yang kami serap, sehingga kita juga akan nanti kita komunikasikan di komisi dengan BPBD, dengan Pak Nur dan jajarannya. Dan itu kan masukan itu ada yang bisa kita ambil untuk menjadi
program, Ya. ada juga yang belum siap untuk dilaksanakan terkait dengan misalkan anggaran. Kalau anggarannya kita cukup, ya kita bisa untuk dilaksanakan selama itu memang menjadi prioritas atau selama itu menjadi kebutuhan peningkatan kapasitas untuk KTP itu sendiri. Saya geser ke Pak Ketua dulu nih, Pak Baik. Ketua Forum ini. Ini kalau nyambung dengan yang tadi Iya. pertanyaan saya sampaikan kepada Pak Bagus, Dewan, ya. ini masyarakat kan nanti yang akan bergerak menjadi, ya karena kan yang akan menolong dirinya sendiri kan pertama kan dirinya sendiri Nje, Bapak Nje. Betul. Nah ini bagaimana untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk hal tersebut, ngaten Pak? Baik, untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat tentu ini dari BPBD yang disupport penuh dari anggota dewan terkait dengan penganggarannya ya tentunya untuk setiap kegiatannya. Ini sampai saat ini sudah luar biasa dan berkelanjutan terus. Ya. Ya, artinya warga Tangguh ini selalu ada pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas karena kaitan dengan penyelamatan diri sendiri ini kan sangat penting ya, kaitannya ada pelatihan PPGD ya, kemudian latihan komunikasi menggunakan frekuensi dengan baik karena komunikasi bencana ini menjadi hal yang tidak mudah ya, beda dengan komunikasi biasa. Betul, karena betul. tadi isu megatrust itu kalau salah mengkomunikasikannya ini kan bisa malah terjadi kepanikan. Tapi juga bisa menjadi masyarakat menjadi abai gitu ya, karena selalu terus dijali dengan informasi gini orang kejadian apa-apa gitu, Ya, akhirnya betul, betul. malah jadi abai, sehingga masalah komunikasi ini memang penting sekali juga. Kemudian pelatihan di bidang lain terkait dengan logistik, kemudian dengan pendirian tenda kedaruratan dan lain-lain ini juga adanya jalur evakuasi, kemudian ada poin untuk titik kumpul dan sebagainya, ini sangat membantu sekali sepertinya gitu, Ya. Mbak. Termasuk juga pemangkasan ranting pohon-pohon ngaten Ya, Pak Nur. termasuk itu Mbak, karena termasuk di daerah Gembelaan ya, di tempat Pak Agus ini kan bahayanya luar biasa, hanya banjir, tapi juga ada longsor, tebing pemukiman, Ya. gitu ya, talut sungai, Banyak, ya. tebing pemukiman ini juga resikonya juga sangat tinggi Pak. Apalagi kalau terjadi seperti di tahun 2010 ya, ada erupsi Merapi itu kan lahar dingin masuk ke sana semua. Ya. Ini luar biasa ancamannya cukup banyak, sehingga kami sangat bersyukur salah satu anggota KTB bisa menjadi anggota dewan. Ya. Ini artinya ini sudah relawan Itu shortcut ya Bapak, Shortcut. potong emas dan langsung ini, ya. langsung duduk di sana. Jadi tahu yang diharapkan masyarakat seperti apa, jadi Ya. beliau bisa akan fasilitasi juga ngaten Betul. Nje. Ketika menerima keluhan dari masyarakat sudah sangat paham beliau ini, karena memang beliau ikut di dalamnya, jiwai sebagai seorang relawan itu Pak. Wes lahir ya, Pak. Lahir batin Pak. Sudah lahirnya seperti Ya, itu. gitu, Pak Mbak Nur, Ise. program-program apa ini yang mungkin pas kalau contohnya di cuaca yang seperti sekarang ini Yogyakarta ini program apa yang bisa digulirkan? Ya saya kira ini kan sudah rutinitas ya. Kalau cuaca ekstrim itu sudah rutinitas setiap tahun. Setiap tahun itu biasanya kalau cuaca ekstrim itu yang akan terjadi kan banjir, kemudian akibat itu semuanya pohon tumbang, Yeah. tanah longsor, kemudian rumah atap rusak. Nah, dalam hal terkait dengan banjir, kita sudah EWS, sudah pasang EWS Ya, sejak early warning system-nya. Warning system itu sebanyak ya dulu 17, sekarang tambah 9 sama yang otomatis jadi 26 di 3 sungai itu. Kemudian kalau terkait dengan atap rusak dan rumah roboh itu support sama Dewan. Kemarin sudah perang baik bagus, terima kasih. Jadi kita sudah menganggarkan. Iya. Ini estimasi berapa titik setiap hari itu ada kurang lebih 15, 20 setiap hari biasanya ada gitu. Jadi kita satu titiknya kadang-kadang kita 20 juta, 20 juta. Tapi permintaan masyarakat yang kadang-kadang 5 juta dan sebagainya. Hanya atap saja, tapi bukan berarti kita terus membuat rumah tidak layak huni, tapi layak fungsi. Layak fungsi ya. Istilahnya untuk penyelamatan itu bisa. Ya. Itu hal terkait dengan cuaca ekstrim dan perlu kita lakukan. Jadi ke depan pun ini saya terima kasih, jadi satu hal yang memberikan motivasi bagi kita para pelaku Pak ini KTB dan Pak ini ya anggota dewan tapi ketua KTB juga. Ini sebenarnya potensi di Jogja ini kan
sifat kerelawanan kemanusiaan Iya. itu sangat tinggi. Itu Iya. menjadi motivasi kita semuanya. Berbicara masalah bencana jadi senang. Menangani masalah bencana jadi masyarakat itu kan senang. Di Jogja itu kan kalau kebencanaan ada apa-apa itu kan Semangat kok. gotong royongnya Iya. ya. Semangat Iya. gotong royongnya pada datang. Ya. Cuma ketika datang kan banyak yang nonton aja Pak Henry ya kan. Tidak Betul. tahu apa-apa. Harus apa Nah, gitu. maka gunanya itu kami memberikan KTP itu meningkatkan kapasitas masyarakat. Oh, biar tahu ancamannya apa. Kemudian kalau terjadi apa-apa bisa menangani. Ya. Kemudian bisa memitigasi dari ancaman tadi. Ya. Sehingga peduli tidak hanya nonton saja, Ya. tapi bisa berperan serta. Jadi Pak Tri tadi pelatihan kita minta terus ini. Minta terus pelatihan BPBD atau tadi Betul. pasang tenda. Tenda. Jadi mereka tahu perannya masing-masing ketika terjadi ya. suatu bencana. Hmm. Nah, ini jadi ke depan memang saya dengan adanya kerelawan kemanusiaan itu kita ke depan akan lebih kolaboratif dalam membangun manajemen bencana ini. Oke. Kemarin sudah kita juga bentuk ya, Betul. APRB tingkat kota. Itu ada Pentahelik itu unsurnya, ada Pak dunia kampus, ada juga Dunia usaha, kemudian ada masyarakat, kemudian ada pemerintah, Pemerintah. dan ada dunia media massa. Hmm. Sudah kita bentuk dan nanti ke depan termasuk ini supportnya Dewan Pers ini. Ya. Iya, Dewan ini luar biasa dari 2013 ketegasan itu. sampai sekarang pembentukannya sampai sekarang itu selalu mengiringi. Jadi orang gelem nek cuma mengawasi saja, Ya, ya, ya. tapi cawe-cawe kepengisor juga. Ya, ya. Ya, bahkan jadi anggota kan Ya. ketua KTP bahkan. Saya pengen belaan ya. Nah itu. Saking menghayatinya Saking juga. menghayatinya. Ya memang tadi suatu hal semangat yang membuat kita itu film kayak gini ini kemanusiaan ini karena masyarakat Jogja itu Iya. peduli. Mbak relawan itu banyak. Kalau satu KTP 30 orang ya. 30 orang. 30. 30 orang kali 165, 69 kampung. Sudah berapa itu? Oh, 69 kampung Mas. Iya. Ya. 169 kampung. Kali 30 Kali pengurusnya 30 aja ya. pengurusnya aja tuh. Kali Belum 30. anggotanya. Belum ya, belum anggotanya. Iya, iya. Jadi saya kira ini ke depan ini saya terima kasih bagi teman-teman di BRD, kemudian teman-teman KTP, Patri yang membawa di wilayah dan BRD semuanya. Sekarang semakin kita tuh semakin kolaboratif dan namanya Betul. Kolaborasi menjadi kunci Bapak ya. Ya. Bapak ini kan kalau yang tadi diceritakan Pak Nur ini kan sebenarnya konsepnya sama. Misalnya ada tetangga kita yang duwe gawe ngaten Iya. nggih. Lalu laden sok setu laden Nah. kan ngewangi sudah tahu masing-masing itu ya. maksudnya gitu. Aku sesuk sik Ya. ater-ater teh. Ya. Aku sik bagian ini. Jadi kan itu Sama gitu. sudah sama Pak ya. Sudah tahu apa yang harus dilakukan ngaten Ya. nggih kan. Jadi kan kampung tangguh bencana konsepnya juga seperti itu Iya. kan, Nggih. Jadi dalam pembentukan tangguh bencana itu kan ada berapa kali rapat, Nggih. musyawarah, kemudian musyawarah itu dalam rangka menentukan ancaman apa yang Iya, ada di betul, sini. betul. Kemudian organisasi yang dibentuk, peran apa yang harus dilaksanakan si A, si B, dan si C. Kemudian baru dilakukan simulasi. Betul. Ketika C. terjadi suatu bencana, oh kamu ke sana, kamu ke sana, Iya. perannya ini, kayak gitu. Jadi kita bentuk itu tidak istirahat ya Pak. 1 minggu itu pertemuan 1, 2, 3, dan 4. Nah, sudah jadi pengurus, sudah ada manajemennya, harapannya nanti kalau terjadi suatu kebencanaan itu ya insya Allah sudah menjadi suatu hal yang melekat ya. Betul. Oke. Ayo Pak, Rene sono gede-gede wis. Mantap. Kudu ngubungi sama. Oh, oke. Ya tadi kayak latihan tadi. Jadi Sudah tahu. intinya, kalau di latihan kan ada manajemen apa itu jenisnya? Apa? Penyajian. Penyajian Nje. Ini Kalau juga iya ya. Ya, manajemen kebencanaan. Kebencanaan. Semua tuh ada. Pembagiannya ada ya warga tangguh ya. Dan perannya yang paling utama memang peran warga tangguh semuanya nih. Jangan hanya semuanya dilempar ke bapak-bapak yang pemangku kepentingan ini ya. Ini bisanya fasilitasi, mengeluarkan program dan sebagainya. Nih kita sama-sama harus tangguh ya. Nanti lanjut lagi, jangan kemana-mana, kita sebentar istirahat dulu. Lanjut lagi untuk Anda habis jeda berikut, jangan kemana-mana.
Ya, terima kasih nih ya warga Tangguh masih siap sedia bersama dengan kita di podcast Bincang Tangguh Bencana ya. Kami masih berada di Gajah Wong Educational Park. Tempatnya sangat nyaman juga, bisa untuk berkegiatan ya. Ini salah satu fasilitasi juga ruang untuk masyarakat bisa melakukan kreativitas apapun, mau olahraga bisa, putra-putrinya yang adik-adik mau main di sini juga bisa. Bapak, ibu-ibu mau main di sini juga boleh ya, nggak dibatasi untuk adik-adik saja ya. Tapi yang di wahana ayunan, nah itu ada batas usianya ya. Jadi yang memang usianya sudah remaja pada masanya, jangan ya Dek ya. Kita lanjut lagi. Ramah anak juga. Ramah anak aja leres Ya. Bapak, leres ini juga dilihat ini burung-burungnya juga di sini bagus-bagus loh, cantik-cantik gitu, nyaman. Ini yang terutama Pak, kalau terkait dengan adanya ruang publik dan sebagainya ini ya, harus menjaga kebersihan, kenyamanan kan J. Kalau buang sampah sembarangan nanti khawatirnya ujung-ujungnya jadi resiko banjir juga gitu. Nih berbicara sedikit mengenai sampah itu Mas sekarang ini apakah masuk darurat juga bencana atau buatan Pak nih Pak Nur? Jadi terkait dengan bencana itu sebenarnya masalah darurat atau tidak, itu kan sebenarnya kan tingkatan ini ya, tingkat ancamannya dan tingkat apa resikonya. Oh J. Ya, sebenarnya kalau sampah itu Ada dari- level-levelnya ngatain J. ya, Kayak mie pedas Pak. level iya. Level ya. Sebenarnya itu kalau disebabkan karena apa human error, J. itu sebenarnya bukan suatu bencana ya. Hmm, Human error. ya. Nah, sampah itu kan sebenarnya human error ya. Human Ora error. gelem buang Iya. sembarangan. Itu human Ya. ngeyel Pak. Ah, human error. Kalau human error itu kan sebenarnya karena perilaku manusia. Iya. Itu sebenarnya bukan bencana. Hmm, Ya, karena kecerobohan. terapa ya. Tapi karena ini human error itu terlalu banyak. Buang sembarangan ya. Akhirnya dari tingkat apa penanganannya itu menjadi satu yang tanggap darurat. Ya jadi ya ini saya sedikit terkait dengan ancaman bencana. Sejak COVID 2019 kemarin J. itu sebenarnya memberikan hikmah pada kita semuanya. Bahwa yang namanya dimensi bencana itu sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Dulu kan coba bayangkan COVID itu sumbernya apa kita tidak tahu. Iya, Ya tahu. kan pada waktu Iya. itu orang yang berlelawar, orang yang ini virus ini dan sebagainya. Penanganannya gimana Iya. kita tidak Iya. tahu. Ya lah, siapa yang menangani J. semuanya tidak tahu. Itu banyak berita-berita Banyak. yang nggak tahu sumbernya, kita asal ngikutin loh Nah, Pak waktu itu. Dan ya itu, ini kan memberikan waktu yang pertama, bencana itu sangat luas sekali. Orang main kegagalan, main alam saja. Ya. Bukan masalah alam banjir ini dan sebagainya. Iya. Ada bencana yang nanti semakin teknologi semakin Ya. maju, itu akan menimbulkan bencana yang kita tidak tahu kadang-kadang. Nah itu bagaimana membangun ketahanan seperti itu harus sejak dini kita edukasi. Ya tadi seperti ada apa megatras tapi itu Iya, menyampaikan isu nggak megatrasnya, pas. Ceng. Ada ayah yang nggak pas di sana Iya, ada betul. ini apalagi itu termasuk juga bencana sosial. Ya kan? Kemarin bencana sosial itu apa? Kerusuhan. Kerusuhan. Oh iya betul, Ya, itu juga betul, betul. J. Itu kan juga. Jadi ini harus masyarakat harus pelajaran kebencanaan itu saya sudah usulin Pak Dewan juga nggak bisa masuk kurikulum dalam pendidikan ini sangat bagus. Ya, karena ini selalu menghinggapi kita semuanya dan setiap hari juga harus kita respon ini untuk penyelamatan kita semuanya. Itu bencana itu. Kemudian yang kedua, bahwa manajemen terkait dengan kebencanaan itu harus dibangun sekuat mungkin. Baik dari tingkat atas maupun tingkat bawah, termasuk tingkat wilayah. Kolaborasi apa dalam mitra kerja itu harus dibangun sedemikian mungkin. Dan Pak Dewan ini makanya selalu intensif terus. Mengamati tiap hari kan, kemudian cuaca ekstrim terus, ada gempa terus ya kan. Ya, itu jadi harus kolaborasi harus dibangun Ya. lebih kuat. Jadi insya Allah lah takdir itu urusan Tuhan, Urusan Tuhan, J. kualitas hidup Kita yang mengupayakan, J. Pak. ya, Oh. yang harus ikhtiar ya Pak Ari ya. Betul, Pak ya. Ustadz. Semangat Pak Tri. Pak Tri ini kalau masyarakat ini tadi saya menyambung yang disampaikan Pak Nur ya. Kan bisa dibilang dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kan pegang gawai, pegang gadget J. Betul. Dan itu informasi di sana itu kan banyak banget, cepet banget bisa dikatakan. Yang kemarin sempat
isu megatrust. Lalu kalau sekarang tuh banyak yang bikin konten-konten pakai dari AI dan sebagainya yang mungkin dari potongan-potongan Ya, apa iya. seolah-olah ini betul-betul akan terjadi, itu kan Ya. bahaya juga ya Bapak ya. Ini gimana kemudian kalau Bapak mengkondisikan juga untuk warga Tangguh itu supaya juga bisa mengkondisikan, oh jangan mikir yang aneh-aneh dulu, ngaten pripun Pak? Iya. Jadi warga Tangguh ini kami perannya kan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jadi kaitan dengan informasi-informasi yang ada, ini tentunya kami menyampaikan bahwa untuk informasi monggo diambil dari lembaga-lembaga yang resmi gitu ya. Terpercaya, Jadi ya. kita jangan, ya kalau lembaga resmi pasti terpercaya informasinya Oke, karena bisa oke. dipertanggungjawabkan Ya, gitu ya. betul. Tapi kalau informasi-informasi yang tidak resmi, kemudian ini kan kita juga sumbernya tidak jelas itu, ini sudah tidak usah kita hiraukan seperti itu. Itu selalu kita sampaikan juga ke warga masyarakat kita karena resiko dari suatu bencana ini kan juga kaitannya dengan pengembangan teknologi yang luar biasa. Sekarang ya kita tinggal ketik saja seperti apa, kemudian videonya udah bisa jadi sendiri. Kalau betul. dengan ya udah dikumpulkan jadi udah jadi sendiri, dibuat ngeri seperti apa Iya, bisa, betul. itu luar biasa. Iya, Ya. iya, iya. Dia sangat mirip dengan aslinya Pak Iya. Anje, itu memang bisa menjadi hoax yang sangat luar biasa. Nah untuk itu kami juga beberapa kali menyampaikan di beberapa forum pertemuan-pertemuan karena kebetulan kemarin ada review di 14 kecamatan sehingga kami bisa hadir langsung di kaitannya dengan masalah ini. Kami sampaikan secara khusus bahwasanya untuk informasi kebencanaan mohon untuk bisa diambil dari lembaga-lembaga yang resmi, terutama dari BPBD Kota Yogyakarta. Selain itu sudah tidak usah dihiraukan. Iya, Seperti betul itu. ya. Jadi Itu sumber yang bisa informasi kita pertama lakukan. ini warga Tangguh buka di sosial medianya masing-masing, cari akunnya dari BPBD. BPBD Ya. DIY gitu ya. Kalau yang Kota, Yogyakarta kota. juga ada, yang kota, ingin yang Indonesia juga ada gitu. BNPB itu. Iya, jadi jangan buka-bukanya tuh jangan yang Kalau portal yang cuaca BMKG. BMKG kalau terkait ya. cuaca. Kalau nanti warga Tangguh bukanya portal dari akunnya Nur Hidayat, oke, itu beda. Isinya Pak Nur jalan-jalan ngopi, ya kan? Itu beda gitu ya. Harus Ya, yang ya, ya. lembaga resmi ngatan. Saya kembali ke Pak Agus. Pak Agus, tapi sejauh ini kalau warga Tangguh, warga Kota Yogyakarta ini memang sudah teredukasi kan ya, kesiapsiagaan ngaten, kalau Bapak melihat seperti apa sejauh ini Pak? Kalau melihat dari warga kita sementara ini atau saat ini itu terkait dengan kewaspadaan dengan kebencanaan itu masih terus dilakukan. Salah satunya dengan komunikasi di grup WA ya. Iya, Karena iya. kebetulan saya ikut di grup WA Iya. KTP Kota, Iya, jadi iya. terkait dengan informasi bisa masuk ke sana. Iya. Tapi nanti kita informasi itu kita sampaikan ke grup yang sifatnya KTP yang digabung. Jadi terkait hal itu memang kita sebenarnya butuh komunikasi yang intens, yang intens untuk bisa harapannya tuh informasi-informasi yang benar itu bisa tersampaikan ke maksudnya ke kampung tingkat KTP Ke lah, masyarakat ke gitu lah ya, masyarakat. sampai gitu ke akar rumput. Jadi nanti ngaten. untuk mengantisipasi dengan hal itu, kemudian kita bisa mereda ataupun bisa menghindari permasalahan yang sifatnya apa. Iya, iya. Nah ini nih, mungkin warga Tangguh juga ingin tahu ini ya, kalau bapak-bapak dewan itu kalau dapat informasi dari akar rumput nih, misalnya dari grup atau dari langsung ada yang menyampaikan gitu, kemudian membahasnya itu di rapat itu yang dibahas seperti apa toh Pak, nanti kemudian bisa keluar, oh ya ini nanti akan ada fasilitasi program ini, itu bahasnya gimana Pak? Kalau sampai dengan saat ini tergantung ya, karena mitra. Jadi mitra kita di komisi kan tentunya mitranya dengan salah satunya BPBD. Oke. Nah, jadi nanti kita komunikasikan terkait dengan BPBD. Kalau masalah nanti terus masalah informasi kan ada di komisi yang lain. Jadi kita sampai dengan saat ini komunikasinya ya selalu kalau ada berita-berita yang dari masyarakat, informasi dari masyarakat, aspirasi dari masyarakat kita bawa ke komisi, kita rembuk di sana dengan dinas terkait. Jadi terkait dengan atau untuk menyelesaikan masalah itu pasti kita akan bahas di rapat komisi. Ada prosedurnya ngaten. Ada prosedurnya. Jadi enggak yang saknya gini loh Pak, kayak gini kok suwe banget toh Pak. Lah ini ada prosedurnya, sabar. Nah, jadi prosedurnya itu kan gini, kalau terkait dengan aspirasi masalah anggaran ya, kita anggaran ini kan setahun 2 kali. Di anggaran murni dan anggaran perubahan. Yang tidak masuk di anggaran
murni nanti bisa masuk ke anggaran perubahan. Jadi setahun itu 2 kali. Kalau misalkan ada perusahaan desanya, nah itu tadi yang sampaikan yang saya ini. Jadi kita juga kesulitan. Programnya itu ada atau tidak dulu. Nah kalau tidak ada ya kita kesusahan. Kalau programnya ada, nah nanti misalkan itu masih ada kuota atau memang itu masih bisa dilaksanakan, pasti dilaksanakan dengan dinas. Karena kita sedang membahas tentang penganggaran seperti apa. Pak Tri, kalau dari KTB, sejauh ini fasilitasi program-program itu sudah sesuai atau masih ada lagi yang sebenarnya Pak Agus yang itu harusnya begini ngaten. Baik. Jadi kalau kami ya di tingkat kampung, ini terfasilitasi kan melalui suatu proses tadi kan dikatakan ono prosesnya. Tentu melalui kita tempuh melalui jalur musrenbang yang ada di tingkat kelurahan. Kita mengajukan usulan-usulan kegiatan nih. Teman-teman kawan-kawan KTB yang ada di tingkat kampung ini mengajukan usulan melalui proses musyawarah rencana pembangunan yang ada di kelurahan. Dan sampai dengan saat ini kami selalu terfasilitasi dengan baik di tingkat kelurahan maupun di tingkat kemanten. Sehingga kami terus bisa berkelanjutan kaitan dengan pembinaan warga tangguh yang ada di akar rumput, yaitu teman-teman kampung tangguh bencana. Ini sangat luar biasa saya kira. Cuma kedepannya mungkin kaitannya dengan ini kedepannya Pak. Mumpung kemarin ada pembahasan raperda juga loh kaitannya ini terkait dengan perlindungan kami selaku relawan yang ada di bawah, itu baik perlindungan secara hukum maupun perlindungan kaitannya dengan keselamatan. Itu yang sepertinya masih perlu untuk ditingkatkan. Karena bisa jadi loh ya kita berhadapan dengan tuntutan hukum ya, dalam melaksanakan tugas kami di wilayah itu ya, karena bersentuhan dengan masyarakat yang lain kan gitu. Bisa jadi ada gesekan, ada hal-hal yang bisa menjadi permasalahan hukum, itu kami perlu adanya advokasi dan juga perlu ada pendampingan di situ. Wah, kita cut dulu sampai di sini ya, warga tangguh ya. Wah, ini pas asik ini. Biar disiapkan dulu jawabannya seperti apa ya kan. Bapak butuh 15 menit, 30 menit atau kira-kira 1 hari. Warga tangguh jangan kemana-mana dulu. Kita masih akan kembali lagi, lanjut lagi. Tapi kita jeda dulu sebentar ya. Warga tangguh, kita lanjut lagi ya, masih ngobrol-ngobrol di Bincang Tangguh Bencana ya. Ini tadi kita sempat terjeda dulu nih ya. Tadi Pak Tri menyampaikan ini gimana nih? Apakah ada satu ibarat itu kayak yang bisa mengkondisikan ya kan supaya ini para relawan, para pegiat ini terutama yang di KTB itu kalau mereka lagi melakukan satu kegiatan itu juga terfasilitasi aman, nyaman, karena kan bisa jadi nanti terbentur dengan kepentingan ini dan itu gitu kan ya. Ini sembari kita ngobrol-ngobrol santai, tentunya kami masih berada di Gajah Wong Educational Park. Ini sudah mulai banyak nih adik-adik yang datang main ya kan. Ini sebenarnya ini bapak-bapak ini juga pengen main, pengen ayunan ya kan, pengen pelorotan juga, tapi kan ada adik-adiknya jadi beliau-beliau ini ngalah. Pilih lenggah di sini aja. Ngaten ya Pak. Nanti kalau udah selesai ini syutingnya boleh Pak, nggak apa-apa. Nanti off cam boleh. Bercanda nggih, karena ini kan ada batasan usia juga yang kalau ayunan harus 5 tahun ke bawah ya. Dan itu diawasi juga. Karena cuma segini Pak ayunannya. Kalau untuk panjenengan-panjenengan nanti malah capek ngeluh ya, nggak bisa berdiri. Lanjut tadi Pak Tri menyampaikan juga ada benturan-benturan yang mungkin akan terjadi, sehingga ini sebenarnya perlu fasilitasi juga untuk mengkondisikan ngaten nggih regulasinya seperti apa. Tapi kalau dari Pak Nur sendiri dari BPBD apakah ada Pak sebenarnya yang bisa yang memayungi ngaten atau gimana, atau kita langsung ke Pak Agus? Ya, sebenarnya kan terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan itu berbagai aturan yang Nggih. ada secara teknis bagaimana itu terkait dengan SOP, tadi kajian, dokumen itu sudah kita buat.
kehadiran juga dengan edukasi antara kolaborasi dengan masyarakat, perlindungan masyarakat ini sedang dalam proses pembuatan. Oh, Juga ngaten. sudah ada. Cuma muatan-muatannya, konten-kontennya kan nanti juga sudah dimasukkan tadi ya Pak, Ya. sudah dibahas di tingkat Provinsi untuk rapat. terkait dengan perlindungan relawan. Hmm. Ini sudah dalam bahasan. Di kota tadi benar-benar Pak Agus juga mau diusulkan ini ada apa kan ini ya kan masyarakat selama ini juga sudah dapat BPJS dan Ya. sebagainya. Mungkinkah yang relawan ini ada satu perlindungan khusus? Iya, tambahan gitu kan. Tambahan. Iya. Oh, iya, Ya jen, kan jen, jen. gitu. Ya ini baru kita dalam formulasi rumusan Iya. dan pembicaraan kita. Insya Allah nanti juga akan hadir semuanya. Tapi itu mungkin nggih, Pak Agus nggih, misalnya nih ada usulan yang sudah mulai disusun nggih sama Pak Nur dan beserta tim itu nanti apakah mungkin ada yang di BPJS Ketenagakerjaan untuk yang tadi nggih diantaranya untuk bisa melindungi gitu. Tapi mungkin juga itu Pak. Kemungkinan mungkin, Oh, ya. oke. Tapi saya bisa ibarat kalau menggaransi belum berani Iya. karena nanti juga itu terkait juga dengan kesediaan anggaran gitu. Oh, nggih. Nah kalau anggaran itu bisa mencukupi Nggih. pasti kenapa tidak. Ya. Nah, usulan itu kemarin juga sudah pernah disampaikan waktu itu saya ikut bersama di review KTP. Nggih. Maaf tidak saya sebutkan kampungnya ya. Ya. Jadi sana usulannya itu salah satunya adalah terkait dengan minta untuk dibuatkan jasa raja ketenagakerjaan. Oh ya. Karena KTP ini juga garda terdepan, KTP ini juga seringkali melakukan kegiatan untuk penanganan bencana dan penanganan bencana. Nah, waktu itu juga pernah ada cerita waktu menebang pohon, karena pohon itu sudah roboh dan robohnya itu di jalan, jadi BPBD ini sering membantu dalam membersihkan dari pohon-pohon yang tumbang di jalan. Itu kan bawa senso gitu, Ya. bawa senso sudah kena di lengan. Nah, Hmm. ini kan seringkali terjadi di masyarakat atau di petugas KTP itu sendiri jadinya atau relawan KTP itu sendiri jadinya itu harus kita jaga, maksudnya harus kita ngawekani biar terkait dengan pembiayaannya, biar terkait dengan pendanaannya itu bisa tercukupi. Ya. Nah, salah satunya akan segera kita bahas nanti Pak, usulan ini kita di komisi kita diskusikan dan kita rapatkan secara formal, jadi nanti dengan usulan itu semoga bisa terrealisasi sesuai dengan kemampuan anggaran di Ya. Kota Jakarta. Ya. Pak, tapi kalau alokasi anggaran itu untuk yang terkait yang kebencanaan ya, paling besar itu untuk apa Pak? Alokasi anggaran untuk Mitigasi kebencanaan. nggih, untuk mitigasi itu paling besar untuk apa Nah, kalau yang dianggarkan? atau anggaran yang terbesar itu adalah sosialisasi. Sosialisasinya. Itu Oh, bisa nggak terkait dengan review KTP, itu juga bisa. nggih, nggih. Dan terkait juga dengan pelatihan. Hmm. Juga bisa. Jadi sampai dengan saat ini kita masih selalu komunikasi terkait dengan anggaran-anggaran itu agar bisa terrealisasi. Karena saya kalau saat ini memang banyak kegiatan, banyak program yang belum bisa terlaksana karena efisiensi anggaran. Nggih, terus. Jadi harapannya nanti kalau misalkan efisiensi anggaran itu bisa atau kita bisa menjaga ritmenya atau menjaga kegiatannya Ya. agar nanti dipilah-pilah yang Nggih. itu sangat penting nanti Ketemu urgen yang ini yang cocok yang mana, Nah, nah itu. yang akan kita Ya. Nah ini pas Pak, sekarang kan masyarakat kan banyak, warga Tangguh kan banyak yang kemana-mana mau tidur apa pegang gawai. Nah ini nonton podcast ya kan, jadi tersampaikan informasinya. Cocok ya warga Tangguh ya. Pak Tri, kira-kira ada masukan nggak terkait dengan sosialisasi itu yang pas seperti apa yang langsung bisa sampai ke masyarakat? Baik, terkait dengan sosialisasi sebenarnya kan sudah memang ini rutin dilaksanakan ya, karena Oke. kaitannya dengan peningkatan kapasitas dari relawan KTP. Yang kami sampaikan tadi kaitannya dengan perlindungan hukum ya, perlindungan hukum untuk relawan yang dalam tadi melaksanakan tugas kerelawanannya terkait dengan berbagai pihak. Ya. Ini juga perlu adanya semacam semacam Ada payung hukum regulasi yang jelas ya, memayungi atau nggih. wujudnya nanti entah apa
peraturan daerah ataupun apa turunannya seperti apa gitu ya, supaya kami itu dapat melaksanakan tugas itu dengan lebih tenang, pasti dengan lebih tenang. Kemudian yang selanjutnya fasilitasi dari pemerintah kota yang teranggarkan dari DPRD Kota Yogyakarta melalui penyalurannya melalui BPBD ini sudah sangat luar biasa. Ke 169 kampung hampir setiap KTP itu 50 juta untuk pengadaan peralatan yang dihibahkan langsung ke masyarakat. Ya, ada kendaraan roda 3, kemudian ada fasilitasi chainsaw, kemudian ada vertical rescue, hampir semuanya terfasilitasi, termasuk untuk komunikasi, alat komunikasi, radio komunikasi HT itu juga setiap KTP mendapatkan 5 dan dengan fasilitasi pelatihannya dalam menggunakan dan juga biar penggunaan tahu ini frekuensinya bagaimana kan ngaten ya. luar biasa. Ini jadi tidak hanya sekedar diberikan peralatan, tetapi dibimbing juga diberi ada keterampilan, pelatihannya, keterampilannya untuk menggunakan peralatan, terutama menggunakan chainsaw. Ini kan luar biasa, risikonya sangat besar karena tadi bisa terpotong tangan, kemudian ketika memanjat pohon, motong itu teknisnya seperti apa supaya antisipasi jatuh dan sebagainya, itu kan jatuhnya pohon supaya nanti tidak mengenai bangunan dan sebagainya, ini kan pelatihannya tidak mudah. Kami merasa sangat terfasilitasi oleh BPUD Kota Yogyakarta, dan ini mudah-mudahan karena baru ada pengetatan anggaran, mudah-mudahan segera bisa ada kelonggaran, dan kami untuk teman-teman relawan KTP yang belum berkesempatan, kan ada pembentukan KTP yang baru di 2024, ini mungkin perlu penguatan kembali gitu, dan juga review untuk teman-teman yang tahun 2014, 2015 itu mungkin sebagian pengurus dan anggota, karena mobilitas penduduk di Kota Yogyakarta kan sangat cepat gitu ya, mungkin sudah ada pergantian pengurus, pergantian anggota dan sebagainya, ini perlu masih ada pelatihan-pelatihan kembali. Saya rasa itu. Terima kasih. Termasuk juga kalau sosialisasi kan bisa lebih luas ya Bapak ya, untuk yang ke ibu-ibu mungkin, karena ibu-ibu itu kan sumber informasi di satu keluarga nggih. Untuk kalau untuk anak-anak, untuk adik-adik mungkin di bangku sekolah, ada juga di kegiatan yang menyasar ke sana mungkin dari BPBD atau Pripun Pak Nur. Kalau yang sosialisasi ini kan kalau di antaranya yang penting kan juga di ibu-ibu, karena kan yang itu menyampaikan informasi lengkap ke keluarga, sama yang anak-anak di sekolah juga iya ya. Iya, jadi terkait pembicaraan dari berbagai hal tadi kan juga memberikan suatu respon kita ya. Yang pertama itu saya kira kita perlu terus mengedukasi kepada masyarakat. Masyarakat itu baik anak-anak, difabel, ibu-ibu dan sebagainya. Terus Sikap kewaspadaan itu hadirkanlah seperti orang Jawa dulu. Ojo ini, ojo gini, ojo gini, kundang ini. Itu ditanamkan. Ya, ada kehati-hatian. Ada kehati-hatian. Karena juga bencana kan kita tidak tahu. Tapi sangat luas ya Pak ini. Sebenarnya sekarang juga ada gadget dan sebagainya itu, ya. Jadi satu sifat kewaspadaan itu harus kita hadirkan dalam hal kebencanaan. Kemudian yang kedua, sampaikan informasi secepat mungkin dengan hal-hal yang menyebabkan kejadian maupun ke bencana. Karena kunci penanganan penyelesaian itu cepat informasi, tepat sasaran. Tepatnya, cepat dan tepatnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir pesan saya dari perbincangan tadi itu kan jadi ada gadget, ada AI, kalau berbicara bencana itu aja sembrono. Itu aja pesan saya pertama lagi ya. Aja sembrono. Karena bencana itu akan juga kalau sembrono nanti akan memberikan apa yang bahaya ya dari orang lain, menginformasikan kami keras, jangan berlebihan, ada kebencanaan apa, jangan berlebihan, ini membuat panik masyarakat. Jadi yang terakhir pesan saya kepada masyarakat semuanya, jadi satu kewaspadaan, kan sehat, yang kedua tadi apa? Nopo Pak? Tadi Hadir kewaspadaan, tingkatkan kehati-hatian. Tingkatkan keterampilan, responsibilitas. Ojo sembrono. Ini masalah bencana itu bukan buat bercandaan ya Bapak ya. Bukan bercandaan, termasuk yang memakai HP. Betul sekali. Pakai AI harus bijaksana juga ya, ini warga tanggung ya. Dan terakhir, takdir urusan Tuhan, kualitas hidup urusan kita. Iya. Takdir urusan Tuhan, kualitas hidup kita yang mengusahakan. Cocok. Terakhir monggo Pak Agus, ada himbauan juga kepada warga Tangguh ini, apa yang bisa diupayakan bersama ngaten. Berarti harapan ini ya. Ngapunten, J. Monggo Pak. Harapan kita sebagai anggota DPRD Komisi harapan yang
BPBD adalah salah satu mitra kita di Komisi C dan KTP juga peranakan dari BPBD. Jadi terkait dengan itu kita ingin sekali komunikasi ini terus berlanjut, bersinambung dan komunikasinya harus intens. Karena harapan kami juga harus menyerap aspirasi dari teman-teman di KTP di bawah, sehingga komunikasi terkait dengan aspirasi bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan terkait dengan kebencanaan di wilayah itu bisa terselesaikan. Harapan kita juga terus meluas, nanti jangkauannya juga harus meluas sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Yogyakarta. Betul sekali ya, karena ini kan KTP ini kan bersama dengan masyarakat ini kan yang paling depan, garda terdepan. Tapi juga DPRD ini akan mendukung lewat kebijakan, fasilitasi, dan semua bersatu untuk Jogja yang tangguh bencana. Ngaten nggih Pak Nur nggih. Ya sekali lagi kita ucapkan terima kasih matur nuwun sanget Bapak bertiga, Pak Agus Rianto, Pak Nur Hidayat dan juga Pak Tri Handoko Putra sudah kerso ngobrol-ngobrol sarengan untuk warga tangguh juga. Warga jangan cuma nonton podcastnya aja, tapi harus menyiapkan diri juga ya kan. Karena kalau kita mau lebih nyaman hidupnya, kita yang mengupayakan ya. Karena takdir itu urusan Tuhan. Tadi Pak Nur ngendikan ngaten nggih, tapi kita yang mengupayakan supaya hidup kita lebih nyaman, kita lebih enak, dan harus sabar ya. Semua itu ada prosesnya nggih warga Jogja ya. Cepat iya tapi harus tepat. Terus nggih. Enggak sekedar sat-set aja. Nah, yang terakhir kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya, tapi sebelum itu kita akan bareng-bareng juga dulu ya. Ini warga boleh apa ini? Boleh berikan komentar masukan juga. Monggo silahkan ya, ini biar langsung dibaca oleh bapak-bapak bertiga ini juga ya. Tuliskan komentar masukannya juga seperti apa tentang Jogja yang lebih tangguh lagi, Jogja lebih siap lagi. Kita pamit dulu. Saya Isa Dewi, terima kasih sudah menyaksikan podcast Bincang Tangguh Bencana dan salam tangguh siap siaga.